Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Selamat datang dalam permenungan pagi hari di hari ketiga Pekan Suci. Di hari ketiga Pekan Suci ini, bacaan-bacaan semakin intens. Bacaan yang membawa kita pada permenungan yang lebih dalam tentang arti sebuah persahabatan, arti sebuah pemberian diri, arti sebuah komitmen, tugas, dan tanggung jawab. Kadang kita dihadapkan pada satu pilihan yang teramat sulit. Pilihan antara diriku, keinginan diriku, dan keinginan orang yang kita kasih. Mana yang harus didahulukan? Mana yang harus dikorbankan? Diriku atau orang lain? Bagaimana kalau orang lain itu juga adalah orang yang saya kasih? Akankah saya korbankan mereka? Bagi orang yang punya hati, bagi orang yang beriman, bagi orang yang takut akan Tuhan, dia akan selalu memilih untuk mengorbankan dirinya. Dia akan selalu membiarkan dirinya menjadi tumbal untuk orang lain. Tetapi bagi seorang yang egois, bagi seorang yang ingat dirinya sendiri, dan hanya berutak-atik dengan dirinya sendiri, yang belum selesai dengan dirinya, orang lain harus dikorbankan. Berapapun harga, nggak peduli siapa dia sahabat, dia orang dekatku, atau bahkan dia partnerku, saya nggak peduli. Yang penting saya selamat. Bacaan pertama berkisah tentang orang yang penuh komitmen itu. Dia dibilang dia memberikan punggungnya untuk dipukul, tetapi dia tidak berteriak. Karena dia melihat itu, memilih itu, dan menerima itu sebagai bagian dari tugas, tanggung jawab, dan komitmennya. Bahwa itu adalah satu risiko dari putusan yang telah dia ambil. Itu adalah konsekuensi dari kesetiaannya dalam cinta, dalam tugas, tanggung jawab, dalam kata yang telah diucapkan itu. Kekuatannya itu bukan lagi pada dirinya, bukan lagi pada kemampuannya, tetapi kekuatannya itu bersandar pada Allah, dalam keyakinan bahwa Allah yang akan menjadi hakim, Allah yang akan membela dia, Allah yang melihat semua pengorbanannya, Allah yang melihat pada semua ketabahannya, Allah yang sama akan meringankan, bahkan menyembuhkan luka-lukanya itu. Karena itu dia tidak gentar, karena itu dia tetap diam. Dalam bacaan Injil, kita juga mendengar bagaimana harga persahabatan seorang Yudas Iskariot. Padahal Yudas itu seorang yang amat dipercaya oleh Yesus. Seorang yang Yesus tahu sering korupsi. Tetapi Yesus memberi dia kesempatan demi kesempatan buat dia. Bagi Yesus, pilihannya tetap, yakni mencintai. Meskipun dia dibenci, meskipun dia ditolak, meskipun dia tidak dihargai, dia tetap memilih untuk mencintai. Dia tetap memilih untuk melihat mereka sebagai saudara-saudarinya. Makanya dia mengambil satu keputusan untuk makan bersama dengan mereka. Makan di mana dia bisa duduk dengan mereka sebagai saudara-saudari. Meja makan itu menjadi meja kasih. Kalau suami istri tidak lagi makan bersama, lalu ada masalah. Makanya apapun permasalahan yang sedang suami istri hadapi, kita sesama imam, sesama biarawan, biarawati, sesama komunitas, apapun masalah yang kita hadapi, mari kita duduk makan bersama. Dan mari kita jadikan meja makan itu sebagai momen untuk saling memaafkan, sebagai momen untuk saling meminta maaf, sebagai momen untuk saling terbuka satu sama lain, sebagai momen di mana kita boleh duduk bersama sebagai saudara dan saudari. Jangan pernah tinggalkan meja makan, apapun yang terjadi. Dan jangan biarkan meja makan itu menjadi sepi. Meja makan itu harus selalu menjadi momen di mana keluarga-keluarga berkumpul. Makanya biasakanlah di dalam rumah tangga
untuk selalu makan bersama. Mungkin karena kesibukan tidak bisa makan bersama. Tapi biasakanlah setidak-tidaknya sekali dalam seminggu. Setidak-tidaknya sekali dalam sebulan. Setidak-tidaknya sekali dalam setahun. Di mana semua keluarga boleh berkumpul bersama-sama untuk makan bersama-sama. Mungkin menyiapkan makanan itu terlalu repot. Bawalah makanan itu dari rumah masing-masing, lalu mari kita duduk bersama, makan bersama. Dan jadikan momen makan bersama itu sebagai momen persaudaraan. Di mana ada masalah apapun, di mana ada sakit hati apapun, bisa diselesaikan, bisa dibicarakan, bisa dibuka telinganya untuk saling mendengar, sehingga meja makan itu menjadi meja persaudaraan. Di meja makan inilah Yesus mengatakan dan menyatakan satu kata, satu kalimat, bahwa orang yang akan kucelupkan roti di dalam anggur, dia itulah yang akan mengkhianatiku. Dia menjualku sekepit sebesar 30 keping perak. Di meja makan itu kita harus menyadari bahwa persaudaraan dan persahabatan itu teramat mahal dan tidak bisa lihat satu sama lain begitu murah, cuma seharga 30 keping perak. Nggak bisa, karena persaudaraan itu, apalagi persaudaraan di dalam gereja Katolik, di dalam kekristenan, di dalam keagamaan sebagai pengikut Kristus, persaudaraan kita itu tidak diikat dengan uang, tapi persaudaraan kita itu diikat dengan darah Putra Allah sendiri. Darah seorang manusia, darah seorang Allah, darah seorang pemilik alam semesta, darah seorang yang segala sesuatu diciptakan dalam dan melalui. Tanpa melalui dia tidak ada sesuatu pun yang terjadi. Darah orang itu telah ditumpahkan supaya darah itu menyatukan kita. Maka ketika kita dipermandikan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kita bukan hanya dipermandikan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, tetapi masing-masing kita diurapi dengan darah Putra Anak Domba Allah itu, untuk mengingatkan kepada kita bahwa masing-masing kita ini hidup, berkembang menjadi anak-anak Allah karena pengorbanan seorang Kristus sendiri. Kalau kita menyadari itu, lalu kita tidak pernah akan menyia-nyiakan persaudaraan kita. Makanya komunitas-komunitas itu tidak boleh menjadi komunitas di mana kita memakai komunitas untuk kepentingan diri saya. Komunitas itu adalah untuk suatu kebaikan bersama, bonum, komunitas untuk kebaikan bersama. Makanya komunitas, entah itu umat basis, entah itu rukun, entah itu kering, entah itu wilayah, entah itu paroki, entah itu keuskupan, haruslah menjadi komunitas persaudaraan. Komunitas persaudaraan di mana kita semua harus rela berkorban satu sama lain, di mana kita semua harus saling menjaga satu sama lain, di mana kita menjaga kata dan sikap kita supaya kata dan sikap kita tidak membuat orang terpecah, terpisah, bahkan meninggalkan komunitas itu. Makanya kematian Yesus di kayu salib yang akan kita rayakan pada hari Jumat lagi nanti adalah kematian seorang yang memberikan segala-galanya sebagai contoh untuk kita. Maukah kita memberi diri kita? Maukah kita berkorban untuk komunitas itu? Maukah kita berbagi dari apa yang kita punya supaya komunitas itu semakin bertumbuh, semakin menampakkan kebersamaan itu? Tetapi komunitas itu tidak boleh menjadi satu komunitas yang eksklusif, yang komunitas menjadi milik kita sendiri. Komunitas itu harus menjadi berkat untuk semua yang berada di seputar kita. Dalam perjumpaan kita satu sama lain, komunitas itu harus menjadi tanda kehadiran Tuhan sendiri. Dan tanda kehadiran Tuhan itu hanya nampak bila komunitas mulai belajar untuk berkorban, bila komunitas mulai belajar untuk saling rendah hati, bila komunitas belajar untuk saling menerima satu sama lain, bila komunitas itu tidak lagi melihat satu sama lain sebagai uang, tetapi sebagai satu pribadi yang harus dijaga martabatnya apapun.
bahkan rela mengorbankan dirinya demi sesama, demi komunitas. Hanya dengan demikian komunitas itu bisa bertumbuh. Semoga Allah Bapa yang Maha Kuasa memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.